Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Agung dan Maha Rahman, karena atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kami hambanya ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kami hingga selesai. Tidak lupa salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri atas Muhammad Israwal, Indar Mayangsari, dan saya sendiri Ananda Nipraningsi A. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan KAS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Israwal, saya dari kelompok 7 akan memaparkan atau menyampaikan materi dari kelompok 7 yang berjudul yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan KAS. Dalam Kongres DPR Amerika Serikat yang mengesahkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, undang-undang ini sering disebut Sarbanes-Oxley dalam kurung SOX atau Sarbox, yang dianggap sebagai salah satu hukum yang penting dan signifikan sepanjang sejarah yang mempengaruhi perusahaan publik. Dalam kurung Sarbanes yang terdapat dalam bursa efek, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh publik. Undang-undang ini menekankan perlunya penilaian atas pengendalian serta pelaporan keuangan bagi seluruh perusahaan. Pengertian Undang-Undang Sarbanes-Oxley 2002. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik bagi semua dewan manajemen perusahaan baik serta kantor akuntan publik yang ditetapkan dan telah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuan dari Sarbanes-Oxley adalah untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, yaitu dengan menekankan pentingnya pengendalian internal dan efektif. Pengendalian internal atau internal control didefinisikan sebagai prosedur dalam proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menjaga asetnya, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan dari pengendalian internal antara lain sebagai berikut. 1. Perlindungan terhadap aset, di mana pengendalian internal ini dapat melindungi dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahpenempatan. 2. Informasi bisnis yang akurat. Informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. 3. Kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku. Elemen-elemen dalam pengendalian internal, di mana manajemen bertanggung jawab merancang dan menerapkan 5 elemen untuk mencapai 3 tujuan pengendalian internal. Elemen tersebut adalah 1. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian perusahaan adalah perilaku manajemen dan karyawan keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian. 2. Penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko, di mana manajemenlah yang harus menilai risiko-risiko dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Contoh risiko yang mungkin dihadapi dalam suatu perusahaan, pertama, perubahan permintaan pelanggan,
ancaman pesaing, perubahan peraturan, atau perubahan faktor ekonomi. 3. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian ini dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai dengan mencegah suatu kecurangan personel yang kompeten, rotasi kerja dan cuti wajib untuk mencegah suatu kecurangan dan prosedur pengendalian. 4. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan dan memperbaikinya. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan usaha manajemen yang berkelanjutan seperti memantau perilaku karyawan dan peringatan dari sistem akuntansi. 5. Informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan penilaian risiko, prosedur pengendalian serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan kepada pelaporan, hukum, dan peraturan yang diberlakukan. Baik, selanjutnya kas. Kas adalah sebuah jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Ada dua pengendalian terhadap kas, yaitu pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengendalian terhadap pembayaran kas. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, kas yang diterima dari penjualan tunai. Salah satu pengendalian yang paling penting untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan, misalkan toko atau restoran, di meja kasir adalah mesin kasir. Kenapa? Karena ketika kasir memasukkan angka penjualan, biasanya ada monitor yang menghadap ke pelanggan yang menunjukkan jumlahnya. Yang kedua, kas yang diterima melalui transfer dana elektronik kas. Dapat diterimanya melalui transfer dana elektronik. Kebanyakan perusahaan mendorong transfer elektronik oleh pelanggan untuk beberapa alasan. Yang ketiga, kas yang diterima melalui cek atau giro. Pelanggan juga dapat membayar tagihan dengan cek atau giro. Cek dapat diambil tunai di bank, sedangkan giro hanya dapat dipindah bukukan dari rekening pembayaran ke rekening bank penerimanya. Selain pengendalian terhadap penerimaan kas, ada juga pengendalian terhadap pembayaran kas. Pengendalian terhadap pengendalian kas meliputi yang pertama, sistem voucher. Sistem voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian kuasa untuk membayar kas atau melakukan transfer dana elektronik. Yang kedua, sistem transfer elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik menggunakan jaringan komputer. Rekening bank. Rekening bank merupakan rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank mereka, dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. Alasan perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk tujuan pengendalian, karena penggunaan rekening bank dapat mengurangi jumlah uang tunai untuk mengurangi jumlah uang tunai di toko atau kantor pada waktu tertentu. Rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam buku besar. Rekonsiliasi bank bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Baiklah, itulah tadi
pemaparan dari kami kelompok 7 mengenai materi yang berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley Pengendalian Internal dan KAS. Terima kasih karena telah menonton. Kami kelompok 7 mengucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.